Mengapa pria baik sering kali kalah? Mengapa pernikahan bisa runtuh setelah seorang pria mengorbankan ambisi mereka? Dan mengapa wanita cenderung tertarik pada pria yang emosional tidak tersedia? Schopenhauer melihat jebakan ini jauh sebelum munculnya aplikasi kencan dan gerakan #MeToo. Wanita dilatih untuk mencintai secara kondisional, yang berarti cinta mereka terkait dengan apa yang bisa diberikan oleh seorang pria. Begitu seorang pria tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan itu, cinta tersebut bisa memudar. Ini bukan sinisme, ini adalah realitas kehidupan. Sebagian besar pria sering merasa bingung dalam hidup mereka, berusaha mencari cinta, pengakuan, dan kebahagiaan dari wanita, tetapi seringkali berakhir dengan patah hati atau merasa terjebak. Namun, 200 tahun yang lalu, seorang filsuf bernama Arthur Schopenhauer mengungkapkan pandangan yang cukup mendalam tentang sifat perempuan. Pandangannya ini mungkin terasa berat, tetapi banyak pria yang belum benar-benar memahami kebenaran ini. Anda akan melihat di mana mungkin Anda telah salah paham dan bagaimana cara mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Schopenhauer tidak percaya pada mitos cinta yang romantis. Ia melihat cinta sebagai sesuatu yang lebih sederhana, sebuah trik biologis, sebuah ilusi yang diciptakan oleh alam untuk tujuan reproduksi. Ini adalah kebenaran yang mungkin tidak nyaman. Ketika Anda merasakan ketertarikan yang kuat, otak Anda sebenarnya sedang menghitung kesuburan dan kompatibilitas genetik secara bawah sadar. Begitu juga ketertarikan wanita bekerja dengan cara yang sama, meskipun dengan prioritas yang berbeda. Ia mengatakan, cinta adalah tujuan utama hampir semua usaha manusia. Ini lebih penting daripada hal lain dalam hidup. Namun ia tidak bermaksud ini dalam arti romantis. Ia melihatnya sebagai jebakan, sebuah euforia yang cepat memudar setelah tujuannya tercapai. Cobalah berpikir sejenak, berapa banyak pria yang telah berkorban untuk seorang wanita yang kemudian pergi begitu saja? Berapa banyak pernikahan yang berakhir setelah hasrat menguap? Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari desain alam. Wanita tidak memilih pria berdasarkan keadilan atau kesetiaan, melainkan berdasarkan status, keamanan, dan keunggulan genetik. Pengabdian seorang pria tidak berarti banyak jika ia tidak dapat memenuhi kebutuhan ini. Schopenhauer menyadari bahwa wanita seringkali tidak dipandu oleh alasan, melainkan oleh naluri dan emosi. Ini bukan masalah misogini, tetapi lebih kepada pengamatan yang tajam. Lihat saja aplikasi kencan, di mana 80% wanita bersaing untuk mendapatkan 20% pria teratas. Atau lihat pengadilan perceraian di mana komitmen seringkali dihargai dengan kerugian finansial. Sejarah pun menunjukkan pola yang sama. Banyak pria percaya bahwa cinta adalah timbal balik, bahwa jika mereka berkorban cukup, mereka akan dihargai. Namun Schopenhauer memperingatkan bahwa untuk dicintai seseorang tidak hanya harus baik tetapi juga pintar. Wanita tidak hanya tertarik pada pria yang baik, mereka lebih tertarik pada kekuatan, baik itu fisik, sosial, atau finansial. Itulah sebabnya pria baik seringkali kalah, bukan karena mereka tidak layak, tetapi karena mereka salah memahami permainan ini. Mereka berpikir cinta diperoleh melalui pengorbanan, padahal wanita secara naluriah tertarik pada pria yang tidak merasa perlu untuk melayani. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana wanita seringkali kehilangan minat setelah mereka merasa telah mengamankan seorang pria? Setelah penaklukan selesai, biologi melanjutkan. Inilah mengapa pria yang terlalu terikat pada wanita yang menjadikannya pusat dunia mereka seringkali mengalami kehilangan. Namun inilah sisi positifnya. Ini bukan kesalahan wanita, ini adalah bagian dari hukum alam. Pria yang memahami ini tidak lagi menyalahkan, melainkan mulai merencanakan dan mempersiapkan diri. Pelajaran dari Schopenhauer bukanlah untuk membenci wanita, tetapi untuk melihat mereka dengan jelas, memahami bahwa cinta bukanlah ilusi. Cinta adalah negosiasi, dan pria yang bernegosiasi dari posisi yang lemah akan sering kalah. Ada kebenaran lain yang lebih dalam yang menjelaskan mengapa pria modern seringkali mengalami kesulitan dan bagaimana mereka bisa membalikkan keadaan. Schopenhauer menyadari bahwa aturan ketertarikan tidak adil dan seringkali tidak logis. Meskipun masyarakat modern mengajarkan kesetaraan, biologi memiliki cara kerjanya sendiri. Pria yang mengabaikan hal ini seringkali kalah. Kebenaran yang mungkin terasa berat adalah bahwa wanita memiliki kekuatan dalam hubungan bukan karena mereka kejam, tetapi karena alam menciptakan mereka untuk menjadi pemilih. Sejak masa remaja, nilai seorang wanita di pasar seksual mencapai puncaknya, sementara pria harus membangun nilai mereka melalui usaha dan perjuangan.
Schopenhauer mengamati bahwa wanita memiliki kecenderungan untuk berperan sebagai pengasuh dan guru karena sifat mereka yang cenderung lebih emosional. Ini bukanlah penghinaan tetapi lebih kepada pengamatan evolusi. Kecantikan dan usia muda seorang wanita adalah mata uang yang mereka miliki, dan mereka tahu cara menggunakannya. Saat ini banyak pria merasa terjebak dalam situasi yang membingungkan. Mereka diminta untuk menjadi lebih emosional, sementara wanita tetap mengejar dominasi. Disinilah menjadi menarik. Wanita modern tidak hanya menerima kekuatan mereka telah mengubahnya menjadi senjata. Media sosial telah menciptakan ekonomi perhatian, dan banyak pria menjadi pengagum yang berjuang untuk mendapatkan sedikit pengakuan dari wanita yang mungkin tidak akan pernah berkomitmen kepada mereka. Mengapa ini terjadi? Karena mereka telah dijual sebuah ilusi bahwa pengabdian saja sudah cukup. Schopenhauer melihat jebakan ini jauh sebelum munculnya aplikasi kencan dan gerakan #MeToo. Wanita dilatih untuk mencintai secara kondisional, yang berarti cinta mereka terkait dengan apa yang bisa diberikan oleh seorang pria. Begitu seorang pria tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan itu, cinta tersebut bisa memudar. Ini bukan sinisme, ini adalah realitas kehidupan. Schopenhauer membagi pria menjadi dua kategori, mereka yang melayani dan mereka yang dilayani. Pria beta seringkali menguras diri mereka untuk membuktikan nilai mereka, sementara pria alfa mengendalikan nilai mereka dengan lebih mudah. Anda bisa melihat ini di mana-mana, dari pekerja yang berusaha keras untuk promosi, berharap itu akan membuat pasangan mereka menghormati mereka lagi, hingga penggemar gym yang berusaha keras untuk mengubah penampilan mereka, tetapi hanya menarik perhatian untuk hubungan fisik, bukan komitmen. Namun Schopenhauer tidak hanya mendiagnosis masalah, ia juga menawarkan solusi. Aturan pertama untuk bertahan hidup adalah melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Pria yang berhasil bukanlah yang terjebak dalam romantisme, tetapi yang memahami permainan ini. Kebenaran terakhir, permainannya mungkin tidak adil, tetapi Anda bisa keluar dari permainan jika Anda tahu cara bermain dengan baik. Ini bukan tentang wanita, ini tentang Anda. Ketika Anda menghadapi kenyataan ini, segalanya bisa berubah. Schopenhauer mengungkapkan kebenaran yang mungkin sulit diterima. Wanita tidak bersaing dengan cara yang sama seperti pria. Mereka tidak menantang Anda secara langsung. Mereka mempengaruhi kenyataan dengan cara yang halus. Sementara pria seringkali berjuang dengan logika, wanita berperang melalui persepsi. Pertimbangkan ini, ketika seorang pria menginginkan sesuatu, ia biasanya menuntutnya. Namun ketika seorang wanita menginginkan sesuatu, ia seringkali membuat Anda merasa bahwa itu adalah ide Anda. Wanita telah beradaptasi dengan kehidupan yang lebih stabil dan cenderung hidup dalam momen saat ini. Ini memberi mereka keuntungan dalam membaca situasi sosial dengan sangat baik. Seorang pria mungkin berpikir bahwa ia mengendalikan hubungan, tetapi seringkali ia tidak menyadari bahwa wanita memandu interaksi melalui tes halus. Banyak pria gagal tanpa menyadarinya. Tes kepatuhan, tes bingkai, dan tes investasi adalah beberapa cara di mana wanita menguji ketahanan dan komitmen seorang pria. Schopenhauer memperingatkan bahwa wanita memiliki kemampuan bawaan untuk memahami psikologi pria, dan ini adalah bagian dari pemrograman evolusi mereka. Disinilah lelaki modern seringkali terjebak. Mereka bingung antara perhatian yang tulus dari seorang wanita dengan ketertarikan yang dangkal. Namun Schopenhauer menyatakan bahwa wanita paling tertarik kepada pria yang tidak terlalu bergantung kepada mereka. Begitu seorang pria menjadikan wanita sebagai tujuan utama, itulah saat dia kehilangan rasa hormat. Ini menjelaskan mengapa pria baik sering kali kalah, mengapa pernikahan bisa runtuh setelah seorang pria mengorbankan ambisi mereka, dan mengapa wanita cenderung tertarik pada pria yang emosional tidak tersedia. Bukan karena mereka ingin diperlakukan buruk, tetapi karena mereka secara biologis terprogram untuk mencari pria dengan nilai lebih tinggi. Dan tidak ada yang lebih cepat menghancurkan nilai yang dipersepsikan daripada ketergantungan. Setiap interaksi dengan seorang wanita mengandung perjuangan kekuasaan yang tidak terucapkan. Banyak pria kalah sebelum mereka menyadari bahwa pertarungan telah dimulai. Namun, pria yang memahami dinamika ini dapat menjadi tak terhentikan. Kunci untuk kebebasan adalah menyadari rantai yang mengikat kita. Ketika Anda memahami bahwa sifat perempuan bukanlah hal yang pribadi, tetapi bagian dari biologi, Anda akan berhenti mengambilnya secara pribadi. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil adalah bahwa kebohongan yang paling berbahaya bukanlah yang wanita katakan kepada pria, tetapi yang pria katakan kepada diri mereka sendiri.
Penemuan terbesar Schopenhauer bukanlah tentang wanita, tetapi tentang sifat manusia itu sendiri. Setelah memahami kebenaran tentang ketertarikan dan dinamika kekuasaan, ia memberikan kita jalan untuk pembebasan. Ini bukan tentang mengalahkan wanita, ini tentang melampaui permainan sepenuhnya. Pria modern seringkali membuat kesalahan besar. Mereka percaya bahwa kebahagiaan berasal dari pengakuan wanita. Schopenhauer melihat melalui ilusi ini. Kebahagiaan yang sejati berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Pria yang berhasil bukanlah mereka yang menaklukkan wanita, tetapi mereka yang menaklukkan diri mereka sendiri. Mereka memiliki tujuan yang begitu kuat sehingga perhatian wanita menjadi bonus yang menyenangkan, bukan kebutuhan yang mendesak. Pria-pria luar biasa dalam sejarah, seniman, penemu, pejuang, tidak teralihkan oleh pencarian cinta. Mereka terlalu sibuk membangun sesuatu yang besar. Berikut adalah 3 pilar maskulinitas yang kuat. 1. Kemandirian ekonomi. Schopenhauer mengingatkan kita bahwa uang adalah bentuk kebahagiaan yang memberikan kebebasan. Kedua, kedalaman pemikiran. Banyak pria hidup dalam mode autopilot. Pria yang luar biasa mengembangkan pikiran yang tajam untuk memahami kenyataan. Ketiga, kekuatan fisik. Tubuh bukan hanya alat untuk menarik perhatian, itu adalah wadah dari kehendak dan kekuatan Anda. Kebijaksanaan Schopenhauer mengajarkan kita bahwa cara terbaik untuk menghindari penderitaan adalah dengan tidak berharap terlalu banyak. Ini bukan pesimisme, ini adalah perlindungan emosional. Pria modern yang berhenti meminta cinta atau pengakuan seringkali menemukan bahwa hal-hal ini datang dengan sendirinya. Mengapa? Karena mereka telah keluar dari kerumunan yang putus asa. Mereka telah menjadi hadiah yang berharga. Pertarungan antara pria dan wanita bukanlah hal yang pribadi. Ini adalah bagian dari sejarah biologi yang panjang. Pria yang menyadari hal ini berhenti menyalahkan dan mulai berkembang. Mereka tidak membenci sifat perempuan. Mereka beradaptasi. Mereka membangun hidup yang begitu menarik sehingga wanita harus memenuhi standar mereka atau hanya bisa mengamati dari jauh. Pelajaran utama dari Schopenhauer, kita sering mengorbankan diri kita untuk menjadi seperti orang lain. Pilihan ada di tangan Anda, terus mengejar ilusi atau melangkah ke dalam kekuatan sejati Anda. Pilihan ini bukan tentang membenci wanita, ini tentang mencintai kebenaran cukup untuk membangun kembali diri Anda. Inilah saat yang tepat untuk memulai hidup yang Anda inginkan.